biasanya dikasih kayak keramik putih guys di sini. Untuk apa? Untuk melihat perubahan warna. Karena perubahan warnanya itu amat sangat kecil gitu, nggak langsung misalnya dari tidak berwarna menjadi pink banget gitu, enggak. Kalau udah pink banget itu berarti udah salah. Ini harusnya kayak pale purple kayak gitu. Karena pale biasanya dia ada keramik putih di sini, atau kalau misalnya nggak dikasih keramik, kalian biasanya menggunakan kertas putih supaya bisa melihat perubahan warnanya. What is titration? Titration is a method of quantitative, berarti apa? Berarti perhitungan. Apa yang dihitung? It is about the volume, karena nanti yang kita dapatkan volume dari sini, to find such as concentration or the pure of the solution and so on, or we can call it as volumetric chemical analysis. Jadi ini salah satu untuk menganalisis dari suatu sampel itu kita bisa menggunakan titrasi. To determine the chemical or unknowns. Jadi unknowns itu adalah yang tidak diketahui, apa yang enggak diketahui, mau dia konsentrasinya kah atau mau dia pokoknya yang nanti ditanyakan, itulah yang tidak diketahuinya. Nah, in this titration there are two kind of solution. The first one is standard solution, or we can call it as titrant, and the second one is analyte atau titrate. Nah, standard solution itu apa? Which is the solution with known concentration and the volume. Nah, kalau solutionnya itu yang sudah kita ketahui konsentrasinya, misalnya 1 desimeter, 1 mol desimeter minus 3 gitu kan. Terus volume yang mau kita ambil misalnya di 25 cm, 25 cm kubik misalnya kayak gitu. Nah, itu yang kita sebut standard solution atau si titrannya. Sementara kalau titrenya itu analyte adalah substance to be analyzed atau unknown concentration. Nah, karena biasanya titrasi itu untuk menentukan konsentrasi, guys. Untuk menentukan konsentrasi, untuk apa sih, Miss? Kan bisa kita langsung buat aja. Tetapi terkadang solution yang sudah kita buat, misalnya nih, kita buat hari ini, solution dari sodium hydroxide, NaOH. Nah, terus kelebihan solutionnya guys, dan kita masih bisa kita gunakan untuk reaksi yang lain misalnya. Apakah kita bisa menggunakan solution yang sama atau tidak? Bisa sebenarnya, tetapi apakah konsentrasinya itu sesuai dengan yang sebelumnya atau tidak itu belum tentu. Kenapa? 1, karena dia sudah kebuka ketutup, atau misalnya khawatir tercampur dengan yang lain sehingga konsentrasinya itu bisa lebih atau bisa kurang, tapi biasanya kurang gitu kan. Sehingga kalau dalam perhitungan, apalagi sini kuantitatif dan kalian tahu sendiri, chemistry itu 0,1 aja itu dianggap besar, ya kan? Sehingga diperlukan atau sehingga kita harus tahu konsentrasi yang tepatnya itu berapa. Nah, bisa digunakan titration, cara titration. Indikator. Nah, biasanya kalau indikator itu, yang tadi Miss bilang, karena perubahan warnanya itu tidak terlalu menonjol, biasanya digunakan indikator, guys, untuk asam basah. Karena perubahannya itu terkadang colorless banget gitu, nggak kelihatan banget. Biasanya ditambahin indikator. So, indikator gunanya apa? Gunanya untuk tadi perubahan warna, change the color. Nah, indikator ini tidak semata-mata substance ini kita bisa jadiin indikator, itu tidak. Hanya beberapa substance yang misalnya di keadaan asam dia warnanya merah, ketika basah dia warnanya berbeda. Nah, ketika indikator yang kayak gitu, yang perubahan warnanya itu di asam sama di basah itu berbeda, itu bisa kita pakai si substance tersebut. Tapi kalau di acid sama di base warnanya sama, berarti kita nggak bisa maka indikator tersebut. Karena kan untuk perubahan warna. Kalau warnanya sama, nggak bisa kita ngecek dong perubahan warnanya apa. Nah, tetapi untuk di redox, karena redox itu berhubungan dengan transfer elektron, ya kan, sehingga biasanya itu
setiap solution yang redox atau yang mengalami reduksi atau oksidasi itu mempunyai warna yang berbeda, guys. Terkadang tidak diperlukan tambahan indikator karena dia udah langsung berubah gitu warnanya. Nah, how we can stop the titration? Itu kalau sudah mencapai endpoint. Endpoint itu apa? Endpoint itu adalah ketika mol titrenya itu equal sama mol dari titrennya. Bisa dilihat dari mana? Kan kita nggak bisa lihat dong. Kalau misalnya molnya itu udah sama, itu apabila tadi when the reaction reach the endpoint, atau we can see it by the changing color, perubahan warnanya itu. Terus dari situ apa yang kita dapat? Yang kita dapat adalah volume. Volume dari si standard solution sama konsentrasi standard solution. Karena ini yang sudah kita ketahui kan. Sama volume dari titre. Nah, titrenya itu biasanya di sini, di mana kalau kalian mau ngecek volumenya, itu kalau menikusnya kayak gini guys, ini menikus bawah kan. Kalian harus lihatnya sejajar dengan mata. Sejajar dengan mata. Jadi kalian nggak boleh, istilahnya kalian nggak boleh ngelihat mata kalian di sini. Nah ini kan kalau kayak gini kan nggak sejajar. Nah kalau kalian harus lihatnya tuh di sini. Pokoknya harus yang sejajar dengan mata. Terus lihatnya mana? Diambilnya bukan yang atas ini, tetapi yang bawah. Kalau menikus bawah berarti yang bawah. Kalau menikus yang atas berarti diambilnya yang atas. Nah begitu juga kalian harus bisa membaca ini guys. Ini 20, kita anggap mili aja ya biar gampang. Ini seribet kalau cm kubik. 20 mili, ini 21 mili. Berarti kalian harus tahu bedanya satu titik atau satu garis ini tuh berapa. 0,1 ya kan, karena ada 10 berarti 0,1. Kalau di sininya berarti 0,5 dan seterusnya. Balik lagi, chemistry itu amat sangat detail. Yang kecilnya aja 0,1 ini aja itu sangat apa ya? Sangat besar kalau di kimia. Nah, kita juga bisa lihat ketelitian dari alatnya. Contohnya ini. Ketelitiannya itu adalah 0,05. Ketelitiannya 0,05. Maksudnya apa? Maksudnya ini guys. Tadi kan antara garis yang ini dengan yang ini bedanya 0,1. Kalau di sini 20, yang ini 20, tapi kalau yang di sini berarti 20,1. Ya kan? 20,1. Ya kan, guys? Nah, terus gimana kalau misalnya larutannya itu enggak pas di 0,1, tetapi di tengah-tengah misalnya. Nah, berarti karena tadi ketelitiannya adalah 0,05, berarti kamu bisa nulis 20,05. Gitu. Jangan berarti di antara 0 sampai 0,1 kamu tulisnya 0,07 misalnya, 0,075 atau sebagainya, itu jangan. Karena sesuai dari ketelitian alatnya itu. Gitu. What kind of calculation can we use in titration? Ada konsentrasi biasa. Terus ada molar mass, ada formula, ada water of crystallization. Water of crystallization itu adalah terkadang kalau kalian, karena kita belum sempat ke ini ya, ke lab. Nah, kalau di lab itu guys, biasanya untuk membuat solution itu biasanya kita menggunakan solidnya dulu. Itu di dalam solid. Ada sih yang sudah di dalam liquid, cuman biasanya kita pakai yang solid. Nah, yang solidnya ini masanya itu terkadang enggak cuman kayak ini tuh solid dari CO3 misalnya kayak gitu. Tidak. Terkadang si komponnya ini sudah berikatan dengan air. So, ada yang misalnya CaCO3 10H2O. Gitu. Ini namanya kompon yang hidrat. Hidrat itu sudah berikatan dengan air. Tetapi ada kompon yang anhidrat. Anhidrat itu misalnya udah pure CaCO3-nya. Tidak mengandung air.
Nah, 10 ini itulah yang nanti angka 10 atau si X-nya ini nanti yang akan kalian hitung atau yang di salah satu contoh untuk water of crystallization. Caranya gampang. Gimana caranya untuk melepaskan ikatan air? Ya udah, kalian panaskan di dalam oven. Ntar air menguap. Sisanya adalah si komponnya saja. Gitu. So, itu secara garis besar dari titration. Caranya gimana? Caranya nanti kita tonton dulu. Ini kelihatan, guys? Kelihatan, Miss. Kita tonton ya. Kalau kalian bisa melihat ini warnanya itu bukan colorless lagi, guys. Dia sudah pale purple. Nah, nanti kalian akan praktikum, kan nanti kalian ada jam di Jumat ya, masuk ke sekolah. Itu usahakan kita praktikum sampai mendapat warna seperti ini. Jangan lebih. Lab video that will accompany the lab, and you need to complete the quiz at the end of this. For this lab, you're going to have the materials of some glassware. There'll be a 100 milliliter beaker, a 250 milliliter beaker, a 250 Erlenmeyer flask, along with the white paper that will help you be able to see the color change, the funnel that you will put on top of the burette, and the burette is held onto the burette clamp, or onto the ring clamp by a burette clamp. In the hood, each of the 3 sections are kept separate, those lines dividing them. Please do not cross-contaminate. The graduated pipettes especially need to stay within their own sections. Nah, guys, kalau tadi kalian dengar, jangan sampai terkontaminasi. Maksudnya apa? Kalau dia sudah bercampur walaupun sedikit, itu berarti sudah ada reaksi. Kalau sudah ada reaksi, nanti hasilnya tidak akan tepat. In the first section on the right-hand side is where you're going to start with your Erlenmeyer flask, and you're going to get 5.00 milliliters of the hydrogen peroxide. It goes out to the 100th place, so it's pretty exact. Please get exactly that. After you've put in the 5 milliliters of hydrogen peroxide, you're then going to add the water. And that says to add about 12 milliliters of water, I think. And that's out to the 1's place. It's not as significant. But after you add the water, then you're going to add the acid. And if you remember, acid to water, just like you oughta, or you might say acid into water like A&W, like A&W root beer. Anyways, you add 10 milliliters of the sulfuric acid. There's only 1 sig fig there, so obviously it's more to have an acidic environment more than Nah, tadi quantitative. dia tambahin acid. Nah, ingat ya, kita waktu di redox ada apa? Di dalam acid atau di dalam base. Kan? Nah, makanya di suatu reaksi ini, karena dia di sininya redox, berarti ditambahin acid karena suasananya suasana asam. Part of it. Once you have that, or once somebody's getting that stuff together in the flask, someone else can be rinsing out the burette. Ketika dia dalam keadaan horizontal, itu nutup. Jadi walaupun kalian masukin, dia nggak akan turun. Gitu. Dan hati-hati di atasnya itu harus kita pakai corong supaya lebih mudah masukin solutionnya. Nah, tetapi kalau sudah selesai masukin solutionnya, corongnya harus kalian lepas. Terkadang banyak anak-anak ya udah corongnya di atas, itu nggak boleh. Make sure that your burette clamp is, or the stopcock is in the off position before you add the potassium permanganate, so that it doesn't leak out the bottom. You're going to add just a few milliliters because you need to rinse it out. You're going to have to do this 3 times. It's washing out the impurities, it's washing out any water that might be affecting your concentration. You're going to gently roll it and make sure it coats the entire inside of the burette, and then as you can see, you're going to need to put it into the waste sebelum beaker. Dilakukan titrasi, lebih baik dicuci dulu. Dicucinya bukan dengan air. Kan kalau pakai air udah biasa kan, maksudnya sebelum kita menggunakan semua alat itu harus bersih, harus dicuci sama dielap, jangan sampai ada air tersisa. Nah, karena titrasi ini perhitungannya itu sangat sensitif, sehingga lebih baik
khawatir masih ada kandungan airnya, makanya dicuci dengan solution yang sudah kita ketahui atau standar solutionnya, yaitu di sini kalau dia pakai KMNO4. Which is the 250 milliliter beaker. And you let it Karena go out. sekadar buat So, cuci, nggak meanwhile, boleh banyak-banyak guys, cuma sedikit aja. the entire time the stop clock is Guys, closed. BTW sinyalnya nggak bagus kah? Apa Miss dari tadi bolak-balik keluar masuk? Enggak sih, Miss. Aman, insya Allah. Oh, aman, oke. Then you're going to put it back into the burette clamp, and at this point you're going to need to fill it up. Now, there could be a couple of you doing this. It might make it a little bit easier. Anyways, you put the funnel in the top, and you're going to add well over 30 milliliters, probably all the way up to 50 if you can. It's going to go all the way up to the 0 mark on the top because it, of course, starts at 0 at the top and goes down to 50 at the bottom. So you add the potassium permanganate, but there has to be enough pressure or head pressure that you have a lot of volume in there so that it'll run out. And as you can see at the tip, there's nothing in the tip. So what you have to do is you have to evacuate the tip. You have to make sure all the air gets out and you have a nice stream going. So after you've added your potassium permanganate, make sure that your waste beaker is underneath the burette, and then you're going to let it run for a little bit and just get out whatever's in the tip. Make sure it's all entirely purple when you're finished. So it doesn't take too much, should go right through. Turn Nah, off, you're ready to go. tadi kan Now you can bukanya dengan cara dia kayak vertikal gitu kan guys. Di sini hati-hati jangan sampai ada gelembung-gelembung udara. Dia harus full solutionnya itu. have it already set Nah, ada at yang buka whatever langsung kayak measurement. gini. Cepat, kalau kayak gini tuh alirannya akan cepat. Hasilnya tidak akan baik guys, nggak bagus kalau kayak gini tuh. Harusnya pelan-pelan. Could be at the 0 or whatever your starting measurement is. You make sure you record that. Then you open up and you can let it stream for a little while because it's going to take probably 20, 30, maybe more milliliters. And you start swirling it. Make observations of what's happening. Putar atau kalian kocok ya supaya dia reaksinya itu bereaksi semua istilahnya gitu, nggak kumpul di tengah. Happening inside the flask as it's coming out. The swirling is a very important part of this. Nah, kalau kamu lihat tadi dia awal-awalnya cepet kan, tapi pas di akhir-akhir cuma dikit-dikit atau dia turunin, abis itu dia tutup, dia turunin lagi, dia tutup kayak gitu. Kenapa? Yang seperti yang tadi Miss bilang harus hati-hati. Kalau beda satu tetes saja, dia akan salah. Kalian harus ngulang. Close to the end, you're going to need to add it drop-wise to the solution. And you can do it a couple ways. You can turn it quickly, as you noticed that I was doing before, just quick half turns. Or you can adjust it a little bit so it's one small drop at a time. Maybe it's just dropping a few drops at a time, as you can see that's going on now. And just nggak cepat, tapi nggak lama juga. Like a continuous drop. The only reason I like the quick half turns is that you can't entirely control the small drips and you might accidentally add too much. But as soon as you get to the end, you're going to notice that perbedaan warnanya gitu. Kalau kalian nambahin satu lagi, entar warnanya akan lebih pekat dan itu salah. Jadi perbedaan warnanya sampai seperti ini gitu. Baru selesai lah titrasipnya. Nanti kalian tinggal hitung volume yang kalian pakai melalui dari buret yang tadi. And that's the perfect pink color. Hold on to that. Don't forget to put all of your waste into. Itu secara singkatnya gini. Nih contoh awalnya initial reading. Kalian kan masukin tadi kan si solutionnya. Kalian tulis nih yang awalnya itu di volume berapa gitu. Terus setelah kalian pakai sampai perubahan warna, baru nanti kan dia turun kan, dapat lagi kan volume yang kedua. Itu adalah volume yang kalian catat. Nah nanti tinggal kalian kurangin. Berarti berapa banyak nih volume yang dipakai untuk bereaksi untuk perubahan warnanya tersebut. Gitu.
untuk dapat si final reading-nya. Biasanya kalau di lab kalian akan membuat tabel kayak gini guys. Nah, sebelum kalian melaksanakan titrasi 1, 2 ataupun 3, kalian harus buat route titration supaya nanti akurat titration 1 sama 2-nya kurang lebih akan sama. Initial reading yang tadi sebelum kalian melakukan titrasi ada di volumenya keberapa gitu. Final reading berarti setelah titrasi kalian selesai. Terus berapa volume si titrenya tinggal kalian kurangkan. 24,35 dikurang 0,1 hasilnya adalah 24,25. Begitu juga untuk yang lainnya. Terus Miss, apakah kalau misalnya udah nyampe di tengah kita harus isi lagi atau enggak? Tergantung dari, kan di sini kan kalian udah dapet nih volumenya 24,25. Nah, kira-kira si volume yang sisanya ini itu mencukupi 24,25 atau tidak gitu. Kalau misalnya kurang berarti kalian tambahkan, tapi kalau masih cukup bisa kalian lanjutkan gitu untuk accurate rate-nya. Nah, untuk accurate rate di sini dia lanjutin nih. Makanya initial reading-nya bukan dari 0 lagi, tetapi dari 24. 24,35, berarti dia turunin sedikit. Nah, habis gitu final reading-nya berapa? Dapat 24,05. Nah, kalau kalian bisa lihat di sini, desimalnya itu 2. 0,00. Ini juga 2 kan? 3, 5. Ada 2. Nah, kenapa kalian pakai desimalnya 2? Tadi plus minus 0,05 itu berasal dari yang ini. Keakuratan si biuret tersebut. Gitu. Karena 0,05 berarti ada desimalnya 2 di situ, makanya kalian juga menggunakan 2 desimal untuk setiap perhitungan. Terus, misalnya kalian melakukan 3 kali. Pakai titre yang mana? Kolom titre yang mana? Kolom titre yang hampir sama hasilnya, atau hanya berbeda sedikit 0,05. Di akurat yang route titre kalian nggak boleh pakai, karena ini kayak istilahnya buat target kalian gitu loh, supaya mendapat yang akuratnya. 24,5 lebih akurat kan, lebih sedikit nih dibandingkan yang ini lebih banyak. Terus setelahnya dia 23,85. Lanjut 24,10. Yang diambil yang mana? Yang hampir mirip guys, hampir sama. Karena dia itu yang lebih akurat, yaitu 24,05 sama 24,10. Yang berbedanya sedikit. Lebih baik malah kalau misalnya kalian dapatnya itu sama, berarti itu akurat banget. Nah, nanti hasil dari titrenya itu baru kalian masukkan untuk perhitungan. Sekarang kita masuk ke perhitungan. Sebelumnya sampai situ ada pertanyaan dulu? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita lanjut ke perhitungan ya. Nah, di titration of redox ini ada 2 reaksi yang biasanya digunakan, guys. Pertama adalah MnO4. Jadi MnO4 min 5 elektron, 8H+, jadi Mn2+, 4H2O. Nah, kalau kalian bisa lihat ini warnanya berbeda-beda. Awalnya itu colorless, tidak berwarna. Kalau misalnya kalian tadi turunin volumenya itu terlalu cepat, dia akan terjadi reduksi berlanjut. Sehingga bukan Mn2+ lagi yang kalian dapatkan. Itu bisa Mn yang lebih besar positifnya. Warnanya jadi berubah banget. Nah, kalau kayak gini udah salah. Gitu. Yang benar adalah yang pale, warna yang lebih pale. Terus yang kedua adalah titrasi iodin. Jadi yang pertama potasium manganate, yang kedua adalah iodin. Nah, titrasi iodin ini kalian lebih baik kalian hafalkan, guys. Karena kalau kalian hitung pakai atau kalian bikin balance equation, itu akan lama kan? Langsung aja. 1:2, banding 2, banding 1. Nah, ini si perubahan warnanya itu yang mana? Perubahan warnanya itu
biasanya nih inisial iodin, karena iodin sudah berwarna kan. Kalau kayak betadin warnanya brown, ya red kayak gitu. Nah, terus ada dua kemungkinan, guys. Kemungkinan pertama adalah ditambahin stretch untuk sebagai tambahan indikator warna supaya berubah warnanya itu kelihatan, atau yang tidak ditambahin stretchnya itu. Kalau nggak ditambahin stretch, warnanya akan kayak gini, lebih pale yellow. Tapi kalau ditambahin stretch, warnanya akan kelihatan lebih jelas lah ya guys. Warnanya biru. Kalau ini kan yellow. Terkadang kalau di bawahnya putih, suka nggak kelihatan. Gitu. Tapi kalau yang tadinya blue banget, sampai stop titration-nya blue-nya hilang. Gitu. Nah, itu lebih jelas. Jadi nanti tergantung di lab-nya ada apa enggak si stretch-nya. Gimana cara perhitungannya? Perhitungannya sama kayak stoichiometry biasa, guys, yaitu rasio koefisien is equal to ratio of mol. Di sini kan ada koefisiennya 1 banding 2 banding 2 banding 1. Terus kalau kita udah dapat mol yang I2, tentu kita bisa dapat mol yang compound yang lainnya. Terus pakai rumus apa lagi? Rumusnya sama seperti stoichiometry kita biasa. Tergantung dari datanya yang didapat apa. N sama dengan M per M. Nah, karena ini kita titrasinya itu pakai solution, itu biasanya berhubungan sama C dikali sama volume. Concentrations and volume. Ya kan? Itu kalau Avogadro biasanya jarang, biasanya pakai yang ini doang, mass, massa, sama concentration sama volume. Nah, karena kan nanti kan kalian dapat volume kan, guys. Nah, nanti kalian bisa mencari konsentrasinya pakai rasio mol tadi, 1 banding 2 banding 1 banding 2 banding 1. Next, ke contoh soal. Oh, wait. Nah, ini itu kalau perbandingannya tidak diketahui, maksudnya supaya lebih mudah aja gitu loh, geng. Ini kan dia I2 sama S2O3, tetapi kalau bukan dipakai I2, misalnya pakai Cl2, perbandingannya adalah tiosulfat itu S2O3-nya sama oxidizing agent-nya, kalau misalnya dia Cl2, berarti perbandingannya juga 2. Yaitu 2 banding 1, sama kayak gini kan. 2 per 1 sama dengan 2, kayak gitu. BR2 juga. Ini 2 banding 1, makanya 2. Kalau dia IO3-, dia perbandingannya 6. Misal, di sininya 6, di sininya 1. Kalau di sininya 12, berarti di sininya 2. Pokoknya perbandingannya 6. Kalau MnO4, dia perbandingannya adalah 5. Cu, dia perbandingannya ada 1. Nah, terkadang kalau di soal dikasih tahu sudah ada balance equation-nya, atau kalian suruh nge-balance equation dulu. Gitu. Gimana cara balance equation? Kita udah pelajarin kemarin kan. Sekarang kita lanjut ke perhitungan. In a titration sudah ada volumenya. Volume si siapa? Iron 2 sulfate. Ini udah ada volume si iron 2 sulfate-nya. Terus ada volume lagi sama concentration, ya kan? Ada volume, ada concentration. Potasium manganet punya sih tadi KMnO4, potasium manganetnya, tetapi dia pakai Fe. Yang ditanya apa? What is the concentration? Gimana cara nentuin concentration si iron 2 sulfatnya ini? Kalian jangan bingung. Ini perhitungannya rada rempong kalau di dalam yang tahap-tahap yang ini, guys. Yang penting, satu, kalian harus tahu balance equation-nya. Kedua, ya tinggal pakai yang tadi, nyari mol. Mol yang bisa kalian cari.
Karena di sini kan yang bisa kita cari adalah mol dari potasium manganet kan. Karena volume dikali concentration kita udah dapat nilai mol. Udah dapat mol, nanti kalian tinggal nyari rasionya kan. Rasio mol untuk mendapatkan mol CFE-nya. Iron 2 sulfate-nya, ya kan? Bentar guys. Ada yang nelpon. Lanjut guys. Nanti dapat rasio, baru nanti kalian tinggal perhitungan konsentrasi biasa. Yang ditanya apa? Nanti dihitunglah yang ditanya itu. Nah, tadi balance equation. Kita harus bikin balance equation-nya. Ini kalian jangan ribet ya. Maksudnya jangan bingung. Di sini potasium manganet, Miss. Kenapa di sini cuma MnO4-. Potasium itu K kan? K MnO4. Kenapa nggak ditulis? Sebenarnya mau ditulis mau enggak sama aja gitu. Karena dia di sini redoks, makanya lebih dilihat yang mengalami reduksi sama oksidasi. Sementara si K ini, si potasium tidak mengalami oksidasi ataupun reduksi, tetapi yang mengalaminya itu adalah MnO4-nya, Mn-nya, sehingga dia nulisnya MnO4 doang is fine gitu, nggak apa-apa. Tapi kalau kalian mau nulis K-nya juga nggak apa-apa gitu. Yang penting apa? Yang penting sudah balance equation-nya. Terus yang penting juga sudah punya si koefisiennya, guys. Nah, udah kayak gitu, kalian nyari mol kan? Tinggal kalian hitung. Ini balance equation-nya udah. Hey. Balance equation-nya udah. Nah, nyari mol tadi. Tinggal jangan lupa mol itu bukan cm kubik, tetapi desimeter kubik. Jadi harus di-convert dulu. N sama dengan C kali V. C-nya itu udah 0,02. Dikali volumenya 22,4 kali 10 pangkat min 3. Karena harus kalian convert. Ntar dapat nih. Dapatnya berapa? Yang ini. 4,48 dikali 10 pangkat min 4 mol. Nah, udah dapat. Punya siapa? Punya MnO4. Perbandingannya 1 banding 5 banding 8, sini banding 1 banding 5 banding 4. Yang ditanya siapa? Yang ditanya si Fe2 sulfate. Fe2 sulfate itu yang mana? Si Fe2 plus dong, kan Fe2. Bukan Fe3. Kalau Fe3 berarti yang ini. Kalau Fe2 berarti yang 2 plus. So, perbandingannya 5 banding 1, guys. Berarti nyari NCFE2 plus itu adalah 5 kalinya mol Mn. Kan 1 banding 5, berarti 5 kalinya. 4,48 kali 10 pangkat min 4. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah nih 2,24 kali 10 pangkat min 3. Udah dapat molnya. Karena yang ditanyanya adalah concentration, berarti kita pakai rumus yang tadi kan. Ini rasio udah nih yang ini. Nyari concentration-nya pakai rumus C sama dengan
N per volume. N-nya ini volumenya udah ada di soal 25 cm kubik. Jangan lupa diganti jadi desimeter kubik. Dapat deh hasilnya. Ada pertanyaan untuk yang ini? Miss mau tanya dong, Miss. Ya, apa? Miss masih bingung yang tiba-tiba jadi 48 terus di bawahnya 5 kali 4,48 ya, Miss. Bentar. 48. Yang dari N sama rasio, Miss. Masih bingung di situ. Oh. Nyari mol. Iya, Miss. Ini, Miss. Sampai rasionya. Ya, ini Miss hapus dulu ya. Kan pertama kita bikin balance equation-nya. Di sini kan kalian tahu Fe2+ sama potasium manganat, ya kan? Berarti sama yang kayak kemarin kita pakai, guys. Fe kalau 2+ berarti nanti dia jadinya Fe3+. Terus kalau manganat itu adalah MnO4 min, ya hasilnya adalah Mn2+. Nah, ini nanti kalian tinggal balance equation seperti biasa, menghasilkan ini. Itu. Terus yang bisa kita hitung adalah perhitungan mol biasa, karena stoichiometry kan. Yaitu yang sudah diketahui apa aja. Kalau si Fe, dia cuma ada volume 25,0. Tapi kalau si MnO4, dia ada volume, ada konsentrasi. Berarti kita bisa nyari mol yang ini. Coba kamu hitung. N punya si MnO4 min sama dengan C dikali volumenya. C-nya berapa? Ini kan 0,02 dikali volumenya 22,4. Jangan lupa dikonvert cm kubik ke desimeter kubik. 10⁻3. Coba dikalkulasikan. Ini kan sama aja 2 dikali 10⁻2, 12 dikali 22,4 dikali 10⁻3 atau 4,8 karena perkalian 2. Terus dikali 10⁻5, ya kan? Atau jadinya ini sama aja kan, 4,48 kali 10⁻4 karena komanya di ke depan kan. Sampai situ paham? Paham, Miss. Oke, sekarang rasio mol. Wait. Ini sambil rapat kalau nggak screen. Mana sih tadi? Ini ya. Nah, udah dapet kan? Ini sekarang perbandingannya itu 1:5. Karena yang ditanyanya apa? Konsentrasi dari si Fe. Berarti yang harus kita cari adalah ini. Nyari konsentrasi. Itu berasal dari rumus mol kan. N sama dengan C kali V. Kalau mau nyari C, berarti N dibagi V. N-nya, volumenya kita udah dapat. Di sini di soal udah ada 25 cm kubik. Tapi molnya belum ada kan? Oleh karena itu kita nyari mol. Gimana cari mol? Perbandingan koefisien. 1:5. Satunya ini tadi. Mol rasio equal to mol dari koefisien. Mol rasio equal to mol rasio mol equal to rasio koefisien. Sorry guys. Nah, sehingga kita bisa dapat misal kalau dia di sininya 2 molnya, berarti di sininya karena 1:5, berarti di sini harus 10 mol. Nyambung nggak? 1:5 jadinya 2:10.
Sama aja 1/5 juga kan. Kalau 8, kalau diisi perbandingannya 8, berarti 16 mol. Paham nggak kalau kayak gitu? Paham, Miss. Nah, sama juga dengan yang ini. Tapi karena karena angkanya itu jelek ya, istilahnya bukan yang whole number, sehingga suka rada ribet. So, karena sini 4,48 kali 10 pangkat min 4, tinggal kalian, ini kan perbandingannya 1/5 kan. Berarti untuk 5-nya tinggal dikaliin 5. 5 dikali 4,48 kali 10 pangkat min 4. Gitu. Dapat deh. Dapat ini. Nah, udah dapat mol, berarti kita bisa nyari konsentrasi pakai rumus yang ini. J sama dengan N per volume. Tapi jangan lupa, volumenya harus di-convert. Paham? Paham, Miss. Oke, ada pertanyaan yang lain? BPH dan kandidat yang lain BPH. Kandidatnya saya mengajukan kampusnya, kuliahnya, saya kampusnya masuk. Ayo, mana masuk nih? Ini kita masuk sebagai BPH, sebagai kandidat. Nggak ada pertanyaan lagi, berarti kita lanjut. Nah, sementara kalau yang ini, kalau yang tadi mau konsentrasi, yang ini bukan konsentrasi, ini hanya nyari mol, perbandingan mol. Kalau hanya sekedar nyari perbandingan mol, kalau kalian baca dulu. How many moles of ethanoic acid react with 1 mole of potassium manganate? Berapa banyak mol si ethanoic acid yang bereaksi dengan 1 mol si potasium manganate? Nah, ini gampang, guys. Gampang. Karena apa? Karena tinggal nyari balance equation-nya aja. Nah, if you already got the full balance equation, you just need to make comparison of ratio koefisien sama dengan rasio molnya. Karena cuma nanya mol kan, nggak usah dicari-cari konsentrasinya kah atau masanya kah. So, kita bikin si balance equation-nya dulu. Kalau udah dapat kan? Tinggal rasio mol, rasio koefisien. Ini perbandingannya 2/5, ya kan? Nah, yang ditanya apabila kalau dia 1 mol potasium manganetnya. Apabila dia di sini 1 mol. Berarti mol C2O4 2-minnya berapa mol, guys? Gini ya, yang berarti kan jadinya 2,5 kan? Kamu enggak? Kalau bingung, koefisien yang ditanya dibagi koefisien yang diketahui dikali sama mol yang diketahuinya. Gitu. Koefisien yang ditanya 5. Terus yang diketahui 2 kan? Dikali mol yang diketahui 1. Berarti 5/2. 5/2 berapa? Yaitu 2,5. Hasilnya akan sama, 2,5 mol. Itu kalau mau mencari mol. Yang ini ada pertanyaan? Enggak ada? Kita coba lanjut. Nah, ini rada panjang, guys. Cuman sama-sama konsentrasi. Nyari konsentrasi caranya sama kayak yang awal.
nyari balance equation-nya dulu, terus nyari mol yang diketahui, tentuin mol yang ditanya, habis kayak gitu baru nyari konsentrasinya. Ini Miss rada skip ya. Sekarang kita ke yang lainnya dulu, karena yang tadi kan sama-sama konsentrasi. Nah, ini adalah nyari X, nilai X, the value of X. Beda nih. Nah, ini rada rempong. Coba kita baca dulu soalnya. Bla 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 sampel ada masanya. Dari sampel of hydrated potassium ethanol atau K2C2O4 XH2O. Was dissolved in acid. Jadi di dalam acid. And made up to, dibuat volumenya adalah 250. Jadi volume awal 250 yang dia buat. Nah, diambil hanya 25 guys. 25 cm kubik of dissolution reacted. Nah, dari 250 yang dia ambil, volume citrate-nya itu hanya 25 doang. Ya kan? Dengan ada volume, ada konsentrasi. Berarti kita bisa nyari mol nih di sini. Mol dari potasium manganetnya. Nah, yang bisa dicari dulu, yaitu nyari mol. Si KMnO4 atau MnO4-nya. C kali volume. C-nya 0,01, volumenya 28,5. Nanti tinggal kalian dapat tuh. Yaitu, oh ini jangan lupa dikali 10 pangkat min 3. Karena cm kubik. Dijadiin desimeter kubik. Yaitu 28,5 kali 10 pangkat min 5 lah ya. Mol. Yang ditanya apa? The amount of potassium manganate 2 di dalam 25 cm solution. Terus amount potassium ethanoate di dalam 250 cm solution, cm kubik solution. Terus MR-nya sama volumenya. Ini caranya. Hey. Salah kan? Good guys. Nih ya. Tentu pertama-tama kalau kalian bisa nyari mol, cari molnya dulu. Selanjutnya balance equation-nya. Terkadang dikasih, terkadang kalian nggak dikasih, makanya harus bikin balance equation-nya biasa. Ini MN-nya, N-nya kecil ya, sorry, ini salah nulis. Nah ini biasanya sama guys, kan jangan bingung. Seperti yang tadi, kalau MnO4 dia hasilnya jadinya Mn2+. Kalau Fe2+, jadinya Fe3+. Nah, kalau C2O4, dia jadinya CO2. Nah, di sini kan udah ada perbandingan 2:5, banding 2:10. Untuk menentukan the amount of potassium manganate, ini tinggal nyari mol biasa. Mol biasa yang tadi sudah kita hitung, 0,1 tinggal dikali 28,5. Cuman harus di convert ke desimeter kubik, dapatnya segini. Nah, yang B, mol atau si mol dari potasium etanediotnya ini, tetapi di dalam 250 cm kubik, guys. Tadi, ingat, dia mereaksikannya itu dalam 25. Ya kan? Di dalam 25 si C2O4 amin. Ini dia direaksiin sama si potasium manganat yang 28,5 dan 0,01. Nah,
Berarti kalau kita pakai mol, perbandingan mol yang ini, itu perbandingan mol untuk yang 25. Bukan perbandingan mol untuk yang 250. Karena yang direaksikan 25 doang, bukan 250. Gimana caranya? Ya kita harus nyari mol dianya dulu yang diketahui, yaitu yang di dalam 25 volumenya. Pakai rumus yang tadi. Yang ditanya siapa? Yang ditanya si C2O4, koefisien yang ditanya, dibagi koefisien yang diketahui, yaitu Mn kan tadi. Dikali mol yang diketahui, molnya si Mn yang sudah kita dapat. Kali 10 pangkat min 5. Kayak gini kan. Hasilnya dapat deh. Tinggal kalian pakai kalkulator. Ingat, ini baru di dalam 25 cm3. Yang ditanya di dalam 250. Gimana caranya? Tinggal kalian kalikan berapa? Kalikan 10 dong. Karena kan 250 dibagi 25 itu adalah 10. So, di sini tinggal kalian kaliin 10, guys. Nah, dikaliin 10 nih. Tadinya 10 pangkat min 4, jadi 10 pangkat min 3. Nah, udah dapat. Sekarang ditanya MR si K2C2O4 XH2O. Nah, gimana caranya nyari MR? Itu kita pakai rumus yang biasa, guys. N sama dengan M per M. Molar mass ini adalah kita bisa ngitung dari MR, kan? Nah, berarti molnya kita sudah diketahui, yang ini. MR-nya yang ditanya, berarti kita harus tahu masanya. Masanya udah ada di soal. Sehingga kita bisa nyari MR. MR atau misalnya M besar, sama dengan massa dibagi molnya. Massnya berapa? Di soal udah ada 1,31. Molnya kita pakai mol yang full semua. Yang 250 yang awal. 7,125 dikali 10 pangkat min 3. Nanti dapat nih. Yaitu 1 liter. Dapat 183,86. Ini molar mass. Molar mass untuk siapa? Untuk K2C2O4 yang H2O-nya dia berikatan berapa itu kita nggak tahu. Karena makanya ditanya si nilai X. Gimana cara nentuin nilai X? Udah dapat nih mol, udah dapat MR. Nah, untuk menentuin nilai X, kalian tinggal nyari molar mass si K2C2O4-nya, guys. Ini untuk menghitung molar mass atau MR si K2C2O4. 18X-nya, 18 itu adalah punya H2O. Kan dia mengikat X H2O, berarti mengikat 18X kan. X-nya kita nggak tahu berapa kan. Sama dengan masanya dia berapa tadi, molar mass-nya sudah diketahui. Terus tinggal kalkulasiin matematika biasa. Ini hasilnya adalah segini, 166,2, 18X lanjut. Nah, yang bisa dikurang. 18X tinggal dikurang. Hasilnya adalah nilai X-nya adalah 1. Sehingga K2C2O4 H2O saja, karena nilainya 1. Kalau nilainya 5, berarti K2C2O4 5H2O. Kayak gitu. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan, guys? Masih mencerna, Miss. Masih mencerna, oke. Namanya juga perhitungan, wajib harus latihan soal. Kalau nggak latihan soal, kalian akan bingung sendiri. Terus ada latihan soal lagi. Wait, ini Miss, coba dicek dulu ya. Ini percentage by mass. Nah, ini yang tipe soal lainnya, yaitu nyari percentage masanya. Tadi kita udah belajar apa? Nyari konsentrasi.
Yang kedua nyari perbandingan mol biasa kan. Yang ketiga tadi nyari yang nilai XH2O. Nah sekarang yang keempat nyari persentase masanya atau pure dari si sampel yang kita gunakan. Baca soalnya dulu. A steel nail with the mass, ini masanya. Masa siapa? Masa si steel yang tadi, nail itu. Dissolve in aqua sulfuric acid, berarti di dalam acid, suasana acid. And the solution map up to 250. Ini berarti sama kayak yang tadi. Awalnya itu volume awal 250. Tetapi yang diambil 25. Berarti sama yang kayak tadi juga guys. Yang dititrasi adalah hanya 25. Berarti nanti hasilnya harus kalian cari untuk yang 250. Of this solution react with, ada volume, ada konsentrasi. Berarti di sini kita bisa nyari mol. Ya kan? Nah, yang ditanya apa? The concentration of the iron solution. Berarti nyari konsentrasinya. Terus the mass of iron present in 250. Yang ditanya 250 nih, bukan 25. And the last is the percentage by mass of iron. Nah, percentage-nya ini nanti kita pakai rumus yang baru. One by one ya, konsentrasi dulu. Untuk nyari konsentrasi, caranya sama seperti yang tadi. Awalnya kita harus nyari balance equation. Ini balance equation-nya sama kayak yang soal awal kan guys. Terus nyari mol yang diketahui. Mol yang bisa kita hitung yaitu mol si potasium manganat, CmNO4. Nyari mol KMNO4, C kali volume, jangan lupa volumenya harus dijadiin ke desimeter kubik. Tinggal dimasukin kan soal angka yang ini, dapatlah segini, 10 pangkat min 4 mol. Nah, untuk menentukan mol si Fe, kan karena ditanya konsentrasi, berarti kita harus nyari mol Fe-nya dulu, perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Karena 5 kan 5:1, berarti tinggal 5 dikali molnya aja kan, 5/1 soalnya. 5 dikali mol KMNO4. 5 dikali mol yang diketahui. Dapat deh, tinggal kalian hitung. Dapat 9,8 kali 10⁻⁴ mol. Nah, ini adalah mol untuk si Fe di dalam 25 cm solution. Yang ditanya kan tadi yang 250. Nah, tetapi kalau untuk nyari konsentrasi itu akan sama. Mol di dalam 25, mol di dalam 250. So, karena kita udah dapat yang 25, kita nyari yang 25 aja. Pakai rumusnya N per volume. Karena volume yang kita pakai yang 25, berarti kita juga pakai volume yang 25. Dapatlah konsentrasi si Fe-nya. Yang A selesai. Yang B ditanya massa. Massa guys, massa berarti kita pakai rumusnya bukan C kali V lagi, tetapi yang tadi. N sama dengan M per F, molar mass. Masanya siapa? Si Fe. Berarti si Fe ini nanti yang kita hitung. Fe di dalam 250 dulu, karena dia dimintanya 250. Berarti nyari mol Fe di dalam 250 tinggal kalian kaliin 10. 250 dibagi 25 itu 10 kan. Berarti tinggal 10 dikali mol yang di dalam 25 tadi. Hasilnya 9,8175 dikali 10⁻⁴. Cuman bedanya ini mas 10⁻⁴, ini 10⁻⁴. Nah, udah dapat mol, kita bisa nyari massa dengan perkalian. Ya kan? Kali silang kan di sini. So, jadinya M sama dengan N dikali molar mass. N-nya udah dapat. Molar mass-nya yang kita cari. Molar mass siapa? Molar mass si Fe. Yaitu 55,8. Kalian tinggal lihat di tabel periodik. Dapat deh masanya. Masanya 0,548 gram. Ini adalah massa Fe di dalam si steel yang tadi, guys. Yang 2,47. Karena di dalam steelnya ini
tidak mengandung Fe doang, dia ada Fe-nya, mungkin ada aluminiumnya, atau misalnya ada yang lainnya gitu, tembaga atau yang lain kan bisa aja. Makanya ditanya, berapa sih persentase purity, misalnya kalau purity, the percentage by mass of iron. Persentase purity-nya itu kita bisa pakai rumus ini. Percentage of purity of the Fe equal to, kalau M pure per M impure, atau misalnya kalau kalian mau pakai rumus yang lain, sama aja sih, massa dari yang kita hitung, massa terhitung dibagi massa teorinya, massa teori atau massa yang sudah diketahui. Nah, massa yang pure-nya atau yang berasal dari si titrasi udah kita dapat tadi 0,548. Dibagi massa impure-nya mana? Massa impure itu massa yang tadi yang awal, yang dia berasal nggak cuman Fe doang, tetapi yang lainnya. Tinggal dikaliin 100%, dapat deh percentage of Fe di dalam si sampel itu adalah 22,2%. Coba dipahami dulu. Kalau ada yang mau ditanyain, silahkan ditanya. Gimana guys? Bingung? Ada soal-soal yang lain sih. Ini nyari moles sama yang tadi, yang soal kedua, tinggal perbandingan dari balance equation-nya aja. Terus habis kayak gitu nyari apa lagi? Ini nyari mol biasa, molnya juga sama equation-nya. Terus yang ini nyari konsentrasi. Kita udah belajar. Nah, nyari percentage tuh, pakai rumus yang tadi. Massa dari pure per massa impure dikali 10%. Nah, ini enak, udah dikasih balance equation. Kalian tinggal ngikutin balance equation. Nah, kalau yang ini gimana? Ini masuk. Ini dari soal past paper, guys. Salah satu soal past paper. Nyari nilai X. Tapi belum dikasih tahu balance equation-nya, sehingga kalian harus bikin balance equation-nya. State the role of Fe2+ ion in this reaction. Nah, dia role-nya itu sebagai apa? Oksida. Dia oksiden atau reduktan gitu. Tinggal dicek apakah dia bereaksi reduksi atau oksidasi. Kalau reduksi berarti dia kebalikannya sebagai oxidation agent. Tetapi kalau dia mengalami oksidasi berarti dia sebagai reducing agent atau reduktan. Terus sama tahapnya akan sama, nyari molnya dulu yang bisa dicari. Habis nyari mol, terus nyari mol si, karena yang ditanya Fe berarti nyari mol si Fe-nya. Kalau udah dapat nyari mol si Fe, baru nyari yang lain. Tadi sama kan tahapnya, nyari relatif formula mass-nya, baru nyari nilai X. Nah, enaknya kalau kayak gini dikasih tahap-tahapnya. Tapi kalau yang ini, kalau ini kan nggak dikasih tahapnya nih guys. Kalian harus tahu, oh awalnya kita harus mau kayak gimana perhitungannya. Kayak gitu. Nanti ini kalian coba kerjain dulu ya. Jangan lihat hasilnya dulu. Nanti kalian cek sendiri benar apa enggak hasilnya. Sampai sini ada yang mau ditanyain sebelum tutup? Insya Allah nggak ada. Oke. Entah kalau mau nanya tinggal nanya aja ya. Jangan pada diam-diam aja, geng. 20 orang, berarti ada 2 yang nggak hadir. Miss coba absen dulu ya. Sekarang tanggal 14. Alia. Hadir Miss Via. Oke, Nada. Hadir, Miss. Sip. Arik.
Rikta ada. Oke, Nadir. Hadir, Miss. Sip. Devinda. Hadir, Miss. Haidar. Hadir, Miss. Meta ada. Kaila. Kaila. Reza. Oke. Farel. Hadir, Miss. Sip. Fazil. Hadir, Miss. Nat. Hadir, Miss. Oke. Nasiwa Adinda Kirana. Hadir, Miss. Terus Nasiwa Adinda Gustia. Hadir, Miss. Oke. Olive. Olive ada. Nazira. Hadir, Miss. Oke. Raisya. Ada, Miss. Raisya ada. Raka. Hadir, Miss. Santika. Santika nggak ada. Tabina. Oke, Talita. Hadir, Miss. Nesa. Hadir, Miss. Oke, guys, berarti 3 orang itu Arlik, Santika, sama Tabina ya. Rika kalau nggak salah tadi ada deh, Miss, kayaknya. Oh gitu. Cuman dia keluar. Nggak tahu deh, aku lupa. Kayaknya sih. Udah. Nggak apa-apa. Thank you ya guys. Maaf ya kemarin nggak bisa ngajar.